Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Frans Kamil Sinaga, saya dari kelas 11 Ibnu Khaldun. Nah, buat teman-teman, di sini saya akan membahas struktur sel tumbuhan dan hewan. Apa sih itu sel? Pengertian sel yaitu sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Jadi, itulah pengertian dari sel. Nah, ada 5 bahan yang kami gunakan untuk meneliti sel tumbuhan. Yang pertama bawang merah, yang kedua empelur ubi kayu, yang ketiga daun beringin, yang keempat daun Adam dan Hawa, dan yang terakhir merupakan sel hewan yaitu epitel pipi. Ada langkah-langkah yang harus kita ikuti sebelum meneliti. Yang pertama, ambil kaca objek atau objek gelas dari lalu letakkan objek yang ingin diamati di atas kaca tepat di bagian tengah. Lalu letakkan kaca penutup atau cover glass di atas objek yang ingin diamati. 2. Letakkan kaca ke mikroskop lalu geser penjepit besi ke bagian pinggir kaca supaya objek tidak mudah bergeser. Yang ketiga, letakkan mikroskop pada tempat yang terang. Lalu sesuaikan kaca pemantul cahaya pada bagian bawah mikroskop sembari melihatnya dari lensa. Yang keempat, jika dirasa pencahayaan sudah tepat, amati objek melalui lensa sambil memfokuskan objek supaya terlihat jelas. Nah, yang pertama sekali saya amati yaitu bawang merah. Nah, sudah terlihat sel bawang merah dari perbesar 50 sampai perbesar 100. Semakin besarnya perbesaran, maka semakin jelaslah jenis sel dari bawang merah terlihat. Dari sel bawang merah yang saya amati, dapat saya simpulkan bahwa pada sel bawang merah dapat kita lihat bahwa bawang merah memiliki dinding sel yang bentuknya tidak beraturan, tetapi tersusun dengan rapi. Sel bawang merah pun memiliki warna keunguan. Yang kedua saya amati yaitu empelur ubi kayu. Sudah terlihat kan sel empelur ubi kayu dari perbesar 50, 100 hingga 400. Sangat cantik dan sangat beraturan. Kalau saya amati sel empelur ubi kayu ini ada yang berbentuk segi 5 dan segi 6. Wah, sangat beragam bukan? Nah, dari sel tersebut dapat saya simpulkan sel gabus merupakan sel mati dengan bentuk heksagonal atau segi 6 yang dimana tersusun rapi dan rapat. Di dalam dinding sel pun terlihat kosong. Yang saya amati ketiga yaitu daun beringin. Ini sel daun beringin. Sel daun beringin mempunyai sel yang kecil-kecil dan berwarna kehijauan. Sel daun beringin dengan perbesaran 100 dapat dilihat bahwa bentuk dari sel daun beringin tidak teratur dan selnya pun memiliki warna kehijauan. Buat teman-teman yang penasaran apa yang saya amati yang keempat yaitu daun Adam dan Hawa. Sel daun Adam dan Hawa. Sel daun Adam dan Hawa mempunyai perbesaran 50 dan 100 yang dimana sel tersebut menggambarkan atau menunjukkan bentuk segi 5. Bentuk sel daun Adam Hawa memiliki bentuk yang tidak beraturan. Jika dilihat dengan jelas, bentuk sel tersebut adalah segi 6, tetapi jika hanya dilihat sekilas maka terlihat berbentuk bulat. Wah, sudah masuk ke bagian yang terakhir bukan? Dimana bagian terakhir saya mengamati epitel pipi atau sel hewan. Sel epitel pipi atau sel tumbuhan bisa kita lihat dengan perbesar 100 yang dimana sel dari epitel tersebut tidak beraturan. Sel epitel pipi merupakan sel hidup di mana sel tersebut memiliki bentuk yang tidak beraturan. Untuk dapat melihat sel ini dengan jelas kita harus menggunakan yang namanya methylene blue. Larutan ini berguna untuk memberi corak warna pada sel hewan agar terlihat jelas saat ini diamati. Baik, hanya segitu yang dapat saya jelaskan tentang apa yang saya amati. Berikutnya kita akan masuk membahas soal yang sudah diberikan oleh buku Kurikulum Merdeka.
Tunggu video berikutnya teman-teman. See you.